Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Di kesempatan kali ini, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya membahas tentang stres, saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang mungkin kiranya sudi mengklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin stres adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita atasi. Kenapa demikian? Ya, tentu stres ini terkadang tanpa disengaja atau tanpa tanpa diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Maka stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Itu dalam bahasa akademik atau dalam bahasa ilmiah. Ya. Nah, apa saja hal-hal yang memicu terjadinya stres? Tentu ada hal-hal yang menjadi atau yang menyebabkan diri kita atau menyebabkan atau yang memicu terjadinya stres. Ya, tentu saya definisikan ada 4 ya. Yang pertama yaitu tension, kemudian yang kedua frustasi, kemudian yang ketiga itu konflik, dan yang keempat adalah krisis. Nah, apa saja keempat ini? Tentu saya akan membahasnya di bagian selanjutnya. Namun saya ucapkan dulu ya, sebelum saya melanjutkan narasi saya, ada baiknya teman-teman like and subscribe dulu ya video saya ya, agar saya mampu ya, atau saya tetap bersemangat dalam ngoceh ya, atau ocehan-ocehan ini ya, agar teman-teman selalu dapat melihat saya ngoceh-ngoceh. Oke, gitu ya. Baik, yang pertama tadi tentu tension ya, yaitu tension ya, yaitu suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental. Jadi ketika kita mengalami tegang ya atau tekanan mental, itu memicu terjadinya stres ya. Jadi salah satu pemicu stres adalah tension, yaitu suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental ya. Nah, kemudian yang kedua setelah tension tadi yaitu frustasi. Nah, ya. Frustasi ini adalah ketika seseorang mengalami kekecewaan karena ambisinya atau ambisi atau sebuah cita-cita, atau cita-cita kita terhambat oleh sesuatu, atau disebut kita mengalami kegagalan. Jadi kita misalnya kita merencanakan sebuah cita-cita atau ingin menggapai sebuah cita-cita, tetapi belum sampai di ujung jalan, kita telah mengalami kegagalan dalam kita menggapai cita-cita. Jadi timbullah stres. Stres ini dinamakan stres frustasi ya. Jadi ketika kita mengalami kekecewaan karena ambisi dan cita-cita kita terhambat, maka mau tidak mau kepala kita akan dihiasi oleh kesetresan yang luar biasa, sehingga menyebabkan kepala kita atau bagian organ kepala kita mengalami frustasi, seperti itu ya.
Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu konflik ya. Konflik di dalam di dalam rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan atau lebih. Jadi ketika kita sukar menentukan pilihan, disebabkan disebabkan penentuan dan pilihan atau lebih, ya. Itu disebut konflik. Kemudian yang keempat yaitu krisis tadi, ya. Jadi ketika kita mengalami stres, tentu kita disebabkan, jadi gini ya, sebuah stres di alam menyebabkan krisis gitu ya. Jadi kejadian krisis adalah kejadian yang mendadak, sementara upaya untuk mengatasinya itu di luar kemampuan kita. Jadi pas kita misalnya melakukan sesuatu yang sangat berat, misalnya kita bepergian ke suatu tempat, tiba-tiba ban motor atau mobil kita tuh meledak di jurang. Nah, sementara itu meledak hampir jatuh ke jurang. Sementara itu kan jatuhnya krisis. Jadi krisis ya. Jadi kejadian yang mendadak, sementara upaya untuk mengatasi kemampuan kita. Seperti itu ya. Nah, tentu bagaimana cara mengatasi stres ini ya. Jadi ada 4 cara mengatasi stres ini. Yang pertama yaitu jagalah kesehatan dengan cara olahraga ya, atau aktivitas fisik yang teratur ya. Kemudian tidur cukup, makan bergizi dan seimbang. Maka terapkan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi ketika kita ingin melakukan atau menghilangkan rasa stres, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Jadi kalau kita juga melakukan kegiatan yang tidak sesuai kemampuan kita, bukan malah menghilangkan stres, tetapi malah timbul lagi kesetresan baru, sehingga berdampak dengan kesetresan, sehingga double ya, stres itu double jadinya ya. Harusnya ketika kita melakukan kegiatan, seharusnya setidaknya minimal berkuranglah rasa stres kita. Tetapi itu kalau dengan hobi dan minat kemampuan kita tadi. Tapi kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan tanpa minat dan kemampuan kita atau hobi kita, maka kesetresan itu akan terjadi lagi dan bertambah lagi, sehingga bukan malah mengatasi tetapi menambah. Itu ya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir positif. Jadi ketika kita tidak ingin kesetresan itu semakin mengganggu pikiran kita atau mengganggu benak kita, maka kita harus punya pemikiran yang positif agar kesetresan yang ada di kepala kita atau kesetresan yang mengganggu atau menghantui kepala kita bisa terasasi dengan baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Jadi ya, ketika kita ingin mengatasi stres, maka kita harus mengembangkan atau menenangkan pikiran kita dan kembangkan hobi. Misalnya teman-teman hobinya nanam bunga misalnya ya, atau berolahraga bola kaki misalnya ya, maka itu bisa kita kembangkan untuk menghilangkan sedikit kesetresan yang ada di kepala kita, sehingga kesetresan ini tidak menghambat kepala kita ya. Jadi kesetresan ini cepat terasasi dari pemikiran kita. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima yaitu bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Jadi ketika Anda merasakan
kesetresan yang luar biasa, Anda ingin mengatasi, maka ceritakanlah masalah-masalah Anda ini kepada orang-orang yang memang sepatutnya bisa dipercaya dan bisa mengatasi apa yang kita bicarakan. Ya, jadi kebanyakan orang ingin mengatasi stresnya, tetapi seseorang ini ya tidak menceritakan kepada orang-orang yang memang tepat atau orang-orang yang bisa dipercaya, sehingga masalah kesetresan ini kita bicarakan bukan menjadi bukan malah mengatasi kesetresan, tetapi malah menambah kesetresan baru pada hidup kita itu ya. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing ya. Jadi kita harus juga ibadah jangan ketinggalan ya. Jadi ketika kita stres, ketika kita pikiran kita galau atau dicampuri dengan hal-hal yang pemikiran-pemikiran yang terkadang mengganggu aktivitas, maka lakukanlah beribadah kepada Tuhan. Maka kita berdoa ya, semoga hati kita tenang dan damai. Seperti itu ya. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ucapkan dulu terima kasih kepada semua yang kiranya yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan matur tampiasi, saya ucapkan matur suwun, saya ucapkan matur sangkulokong dan lain-lain sebagainya. Iya, buat warga seluruh Indonesia. Iya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya teman-teman like and subscribe dulu ya, atau di komen apa sih menurut teman-teman dan bagaimana sih apa cara mengatasinya efektif menurut teman-teman, mengatasi masalah stres, mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan stres. Maka teman-teman boleh komen di komentar atau komen langsung di IG saya dengan hashtag petualang16 ya. Jadi kita di sini berdiskusi apa baiknya, karena saya juga belajar ya tentang hal ini ya. Saya juga ingin mengatasi karena saya juga sering mengalami kesetresan yang sangat luar biasa. Walaupun saya juga belum tahu cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah stres ini. Tetapi saya kasih gambaran bahwasanya biasanya sering orang melakukan ini, dan saya juga sering melakukan ini ketika saya dirundung kesetresan begitu ya. Oke, baik. Cara-cara mengatasi stres yang harus dihindari. Maka ketika kita stres, tentu ada cara-cara yang harus kita hindari. Seperti kebiasaan minum kopi misalnya, dan produk tinggi gula misalnya teh. Jadi ketika kita stres, maka kita ingin mengatasinya dengan minum kopi, minum yang tinggi gula, sebenarnya itu tidak baik ya. Memang pada dasarnya sebagian orang percaya ya dengan minuman berkafein ini sedikit dapat menghilangkan rasa stres di kepala kita ya. Itu memang ada sebagian, tetapi dalam faktanya hal ini harus dihindari untuk cara-cara mengatasi stres. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu kebiasaan makan tidak teratur atau berlebihan. Jadi ketika kita ingin menghindari stres, maka kita harus atau buang jauh-jauh kebiasaan yang buruk. Misalnya makan yang tidak teratur atau makan berlebihan ya. Ketika kita hal ini tidak kita hindari, maka cara-cara mengatasi stres yang ini kira-kira kurang efektif seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang harus dihindari, yang ketiga yaitu alkohol dan narkoba atau narkotika atau jenis-jenis pil-pil ekstasi itu ya. Hal ini dapat membuat ketergantungan dan menyebabkan stres yang lebih berat dan berkepanjangan. Jadi ketika Anda stres, Anda ingin menghilangkan stres, tetapi
dengan cara yang salah, yaitu minum alkohol, narkotika. Maka cara-cara ini tidak baik untuk mengatasi atau menghindari rasa stres. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menjauhkan teman atau menjauhi teman. Keluarga sangat penting untuk dapat bicara dengan orang lain. Ya, jadi ketika kita ingin menghindari rasa stres sebenarnya, tapi kita malah menjauhi teman dan keluarga yang sangat penting untuk dapat bicara dengan orang lain. Begitu. Kemudian yang terakhir yaitu menghabiskan terlalu banyak waktu di komputer atau nonton TV, ya, media sesuai juga bisa menjadi sumber stres. Ya, jadi banyak orang memang hampir kemarin saya juga melakukan observasi, ada dari 188,8 kebanyakan orang itu ya, dia itu malah cara mengatasi stres itu biasanya saya tanya dari 188,8, 180-nya itu ya, 180-nya mengatakan menghabiskan waktu dengan nonton TV dan minum kopi misalnya ya. Nah, 80-nya itu ada juga yang menggunakan alkohol dan narkotika. Nah, sementara hanya 8 yang menggunakan yang bisa menggunakan menghindari stres dengan pikiran positif, seperti bermain musik, mungkin olahraga dan lain-lain sebagainya yang bisa yang bisa menghilangkan rasa stres ya, begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada narasi saya yang kurang tepat dan menyinggung hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, hilap dan salah, tolong dimaafkan karena saya adalah manusia yang berumur dosa ya. Cukup sekian narasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like and subscribe ya. Jangan lupa ditunggu video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye bye.